Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Hamsatun, NIM 1219038. Di sini saya akan menerangkan atau menyampaikan mengenai materi kisos dan diat. Yang pertama adalah kisos. Kisos, apa sih itu kisos? Kisos itu berasal dari kata kososo yang artinya memotong. Kemudian kisos juga berasal dari kata ittakoso yang artinya mengikuti, di mana kisos itu maksudnya adalah mengikuti perbuatan si penjahat dalam rangka untuk membalas perbuatannya itu. Menurut Sara, kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian ruang lingkup kisos itu menurut para fuqaha itu dibatasi ya hanya pada tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau pembunuhan, kemudian yang berhubungan dengan badan atau penganiayaan. Macam-macam kisos itu ada dua. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan juga, yaitu kisos pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pelaku pembunuh bagi pembunuh. Kemudian yang kedua adalah kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi dari anggota badan seseorang. Hukum kisos itu dasar hukum kisos itu ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 45 yang mana di sana dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat atau di dalam Taurat bahwa nyawa itu dibalas dengan nyawa. Kemudian mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan sebagainya. Apa sih hikmah adanya hukuman kisos itu? Apa sih kenapa adanya kisos itu, hikmahnya apa? Kisos itu mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama itu dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Sebagai contoh bahwa kisos itu keadilan harus ditegakkan itu ketika kita melukai seseorang dengan sengaja, misalkan kita mematahkan tangannya, maka kita juga akan dipatahkan tangannya. Kita membunuh seseorang, maka kita juga akan dibunuh. Itu menerapkan bahwa hukum Islam itu adalah menerapkan keadilan. Kemudian yang kedua, hikmah kisos yang kedua adalah dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Artinya dengan adanya hukuman kisos, ketika seseorang akan membunuh, ia harus berpikir ulang. Kalau dia membunuh, maka dia juga akan dibunuh. Kalau dia melukai, maka dia juga akan dilukai balik. Jadi sebelum mereka memutuskan untuk membunuh, maka mereka akan melihat dulu apa yang nanti akan mereka dapatkan kalau mereka membunuh. Dan kisos ini memberikan ketertiban, yaitu tadi yang saya telah jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat mencegah pertentangan dan permusuhan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kisos itu hukuman kisos itu memberikan ketertiban, di mana yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sebelum seseorang berpikir untuk membunuh, maka ia juga harus berpikir kalau ia membunuh, maka ia juga akan dibunuh atau ia akan mendapatkan apa yang telah ia lakukan. Kemudian syarat-syarat kisos. Bagaimana sih, apa sih syarat-syarat kisos itu? Apa aja? Yang pertama itu, orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya. Artinya orang yang dibunuh itu yang seharusnya tidak dibunuh. Maksudnya
Tapi misalkan orang yang dibunuh itu adalah telah membuat onar, terus juga telah membunuh orang lain, maka ya tidak apa-apa dibunuh. Hal ini tercantum pada Quran surat Al-Maidah ayat 37. Kemudian yang selanjutnya, syarat kisos yang selanjutnya adalah pembunuh sudah balik dan berakal. Seseorang akan ditetapkan hukuman kisos itu apabila sudah balik dan berakal. Misalkan yang membunuh itu adalah anak-anak, maka tidak diberi hukuman kisos, melainkan hanya diberi hukuman takzir. Karena pada syarat-syarat hukuman kisos itu harus seseorang yang sudah balik dan berakal. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah pembunuh bukan bapak dari orang yang dibunuh. Misalkan seorang ayah membunuh anaknya, maka tidak mendapatkan hukuman kisos, melainkan hanya mendapatkan hukuman takzir. Tetapi tidak semena-mena seorang bapak itu membunuh anaknya, mentang-mentang tidak mendapatkan kisos, seorang bapak dengan gampangnya membunuh anak. Tidak mendapat kisos bukan berarti terbebas dari hukuman, melainkan ada hukuman takzir. Hal ini tercantum dalam dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kemudian syarat kisos yang selanjutnya adalah orang yang dibunuh itu sederajat. Misalkan orang merdeka membunuh orang merdeka, budak membunuh budak, dan lain-lain. Misalkan seorang merdeka membunuh budak, maka tidak diberi hukuman kisos, karena syarat pada hukuman kisos ini adalah adanya kesetaraan antara pembunuh dan yang dibunuh. Hal ini tercantum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Kemudian syarat kisos yang selanjutnya adalah kisos dilakukan dalam hal yang sama. Misalkan jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga. Misalkan kita melukai atau merusak salah satu telinga seseorang, maka kita juga akan diberi hukuman yang sama, yaitu dirusak juga satu telinganya. Hal ini tercantum seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa tercantum di Quran surat Al-Maidah ayat 45. Kemudian yang selanjutnya adalah diat. Apa sih itu diat? Diat itu secara bahasa itu artinya denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindak pidana kejahatan kepada korban kejahatan atau walinya atau keluarganya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pada materi kisos, misalkan ada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, kemudian si keluarga korban itu tidak menghendaki adanya kisos, maka bisa diganti dengan diat. Atau apabila keluarga dari korban itu memaafkan dari si pembunuh itu, maka bisa diganti dengan adanya diat. Kemudian sebab-sebab apa sih diterapkannya diat itu? Yang pertama itu pembunuhan disengaja atau dimaafkan keluarga. Tadi sudah saya jelaskan bahwa misalkan ada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi kemudian keluarga dari korban itu tidak menghendaki adanya kisos, melainkan ia memaafkan perbuatan si pembunuh itu, maka hal ini diganti dengan adanya diat atau denda. Kemudian yang selanjutnya adalah pembunuh seperti sengaja. Terus yang ketiga adalah pembunuhan tidak sengaja. Kemudian yang selanjutnya adalah pembunuh lari dan sudah jelas identitas sebelum dikenakan kisos. Diat dibebankan kepada keluarga. Misalkan seorang pembunuh itu setelah membunuh dia itu kabur lari, tetapi dari pihak si korban itu sudah mengetahui identitas pelaku pembunuh itu, maka tetapi si pelaku itu kabur
takut, karena takut jadi kabur entah kemana. Jadi nanti dari pihak keluarga itu akan dikenakan diat sebagai ganti rugi dari perbuatan pembunuh itu. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam diat. Macam-macam diat itu ada dua. Yang pertama diat muholado, yang ketiga adalah diat mukhafafah. Diat muholado itu denda yang berat, yaitu membayar 100 ekor onta. 100 ekor unta itu terdiri dari 30 ekor unta hiko atau unta betina umur 3 sampai 4 tahun, kemudian 30 ekor jas'a unta betina berumur 4 sampai 5 tahun, kemudian 40 ekor unta hilfah atau unta betina yang sedang mengandung. Kemudian diat mukhafafah. Diat mukhafafah ini sebenarnya sama jumlah ekor untanya, tetapi jenis-jenis untanya berbeda. Pada diat mukhafafah ini ada juga 100 unta, tetapi jenis-jenis unta yang dikeluarkan itu beda. Dimana pada diat mukhafafah ini 20 ekor unta hiko, 20 ekor jas'a, 20 ekor unta betina yang berumur lebih dari 1 tahun, kemudian 20 ekor unta yang lebih dari 2 tahun umurnya, dan 20 unta jantan yang lebih dari 2 tahun umurnya. Demikian yang dapat saya sampaikan materi mengenai diat dan kisos. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.